Temanya Iya, single or relationship. Wah, ini pergumulan hampir semua orang. hampir ya, pergumulan hampir semua orang ya. Eh, Ci sendiri gimana melihat tentang status ya? Ketika ada orang-orang yang mengatakan status itu penting banget ya untuk diketahui ya. Bahkan di media-media sosial kayak Facebook ya, ada status in relationship, single lah atau apalah. Ataupun banyak yang juga menyampaikan tentang status dia dan lain sebagainya, ataupun takut diketahui statusnya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Ci sendiri gimana tentang eh, cara pandang yang benar sih tentang status itu seperti apa? Hmm, iya, status ya. Status itu akhirnya lama-lama jadi sesuatu yang sangat menghantui ya. Sangat menghantui gitu. Apalagi di sosial media itu sekarang everyone itu show their status gitu ya. Setiap orang Hmm. itu menunjukkan statusnya, baik di Facebook udah ada tulisannya in relationship dan lain-lain, atau misalnya di Instagram semua orang mempertontonkan tentang statusnya. Itu akhirnya eh, seperti jadi ini ya, jadi kayak tuntutan gitu, jadi sebuah kayak keharusan Hmm. bahwa seseorang itu seharusnya punya status seperti ini, di usia tertentu seharusnya punya status seperti ini. Akhirnya untuk beberapa orang itu bisa jadi pressure, bisa jadi, maksudnya kalau kita nggak bisa menetralisir, akhirnya itu jadi pressure dan jadi tuntutan besar gitu buat diri sendiri ya itu. Oh, termasuk berarti status single bisa jadi tuntutan, status relationship bisa jadi tuntutan nggak ya, Ci? Gimana tuh maksudnya tadi, Ci? Akhirnya kalau yang single itu merasa bahwa dia seharusnya tidak single, Hmm. karena misalnya melihat status orang lain atau apa segala macam, atau akhirnya malah menyembunyikan keberadaan dirinya, atau akhirnya bisa jadi mengejar sesuatu yang seharusnya tidak atau belum dikejar gitu. Akhirnya yang membuat seseorang jadi menyatakan, oh, kebanyakan akhirnya jadi perbandingan ya. Akhirnya status saya itu dibandingkan dengan status orang lain, harusnya saya seperti itu. Itu mungkin ya. Hmm. Jadi stigma masyarakat tentang status itu kadang buat jadi pressure ya bagi orang ya. Nah, gimana ya yang Ci kira-kira amati tentang pressure-pressure yang seperti apa saja yang terjadi? Hmm, iya ya, kalau sebenarnya kita bukan eh, istilahnya bukan single aja sebenarnya yang bermasalah ya. Relationship pun sebenarnya ada pressure-nya juga, pasti lihat dari status Hmm. orang dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya single ya, misalnya stigmanya apa sih? Oh, kalau yang cowok misalnya, oh mungkin kurang gaul misalnya. Oh, kamu belum mapan kali, makanya jadi single. Atau yang perempuan, oh kamu terlalu banyak memilih kali, atau kamu terlalu fokus sama karir, jangan pilih-pilih, maksudnya seperti itu. Akhirnya pandangan masyarakat kalau kita single. Kalau relationship, pandangan orang, kok kamu sama dia sih gitu, kenapa kamu Hmm. memilih pasangan yang seperti itu. Pada akhirnya kalau Hmm. menikah, kok stigmanya di usia tertentu harusnya udah punya anak dong, harusnya mertuamu di usia tertentu harusnya udah punya cucu dong, kayak gitu-gitu. Akhirnya eh, stigma di masyarakat itu akhirnya jadi mempengaruhi bagaimana kita memandang status kita gitu. Hmm. Ya, kalau begitu pertanyaannya stigma masyarakat itu yang melihat tentang status itu salah atau benar ya, Ci? Nah, salah atau benar ya? Misalnya contoh tentang kesinggelan ya, dibilang ini kok belum laku-laku ya, umurnya udah 30-an ya, kayaknya jangan milih gitu loh. Tadi kan Ci kan ngomong seperti itu ya. Itu salah Oh, dah ya, stigma-stigma seperti itu. iya ya, kalau menurutku nggak tepat kali ya, nggak tepat, nggak selalu tepat gitu. Bisa jadi kita benar memang pilih-pilih, tapi kebanyakan stigma seperti itu menurutku kurang tepat sih ya. Kalau misalnya dibilang Hmm. pilih-pilih, ada tuh satu teman, kamu tuh terlalu banyak pemilih ya. Terus dia bilang,
boro-boro ada yang dipilih. Yang dipilih juga nggak ada, maksudnya nggak ada yang datang. Jadi apa yang mau dipilih gitu. Jadi bisa jadi ada benarnya, tapi menurutku kebanyakan nggak tepat sih ya. Jadi stigma yang dimiliki oleh masyarakat, konstruksi sosial gitu. Ya, ya. Kalau dilihat ya kayaknya pressure itu nggak tahu ya menurut Ci ya, apakah lebih kuat ke single atau kepada yang mereka relationship. Tapi kalau saya melihat sih kayaknya lebih pressure lebih kuat kepada yang single ya, apalagi kalau misalnya Pasti. dalam usia-usia tertentu ya. Sebenarnya sama juga kalau ketika ada usia anak remaja, pemuda awal ya 20-an tahun, pressure-nya apa? Loh, kok teman gue udah punya pacar, gue belum ya? Ya, makin naik usia 30-an, loh, kok mereka yang lain sudah, gue kok belum ya? Nah, sekarang pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Ci ya, sebenarnya apa sih yang terjadi ya dengan status khususnya kesinggelan itu ya, yang biasanya terjadi pada beberapa orang? Bagaimana kita harus melihat yang benar itu ya? Kalau tadi kan stigma ya, tapi sekarang kita harus melihat yang benar itu seperti apa? Iya, soal single ya. Wah, memang single itu posisi yang sulit ya. Pasti Hervey juga berpengalaman sekali. Iya, posisi yang sulit ya. Ada beberapa orang karena tidak mau terus single, akhirnya jadi memaksa, akhirnya dengan siapa aja deh saya terima gitu. Yang akhirnya non-Kristen, yang akhirnya tidak sesuai, jadi susah aja ya jadi single ya di usia-usia tertentu, pressure dari keluarga. Ya, jadi kayaknya sepertinya Ci menghela nafas kayaknya punya pengalaman ya, ataupun mungkin berada dalam kondisi pernah seperti itu kah ya. Tapi yang saya pengen tanya Ci ya, gimana sih ya harusnya kita melihat status kesinggalan kita itu dengan baik ya, walaupun belum relationship ya, ataupun masih istilahnya masih sendiri. Itu gimana sih supaya kita nggak terpengaruh dengan stigma-stigma masyarakat? Menurut Ci sendiri gimana? Iya. Sebenarnya ini pembelajaran aku juga ya, pembelajaran mungkin sepanjang umur hidup aku ya. Hal yang pertama yang aku pelajari itu ya adalah menerima ya, menerima kalau saya ini single, menerima bahwa di usia ini saya belum ada yang mendekati, di usia ini teman-teman saya sudah menikah, di usia ini teman-teman saya sudah punya anak. Menerima bahwa ya bukannya saya pilih-pilih, bahwa memang tidak ada yang dipilih. Menerima bahwa bukannya saya kurang gaul. Itu mungkin ya, mungkin kurangnya penerimaan itu akhirnya membuat kita itu akhirnya jadi bisa memilih siapa aja, di mana aja, ketemu siapa aja, pokoknya ya penting gue merit deh gitu. Itu kesulitan untuk menerima itu ya. Menerima status sebagai seorang single ya. Itu kan itu menerima konkretnya kan seperti apa Ci? Menerima itu kan kita kayak ini ya, kayak berdamai dengan diri sendiri gitu, berdamai dengan diri sendiri. Kalau konselor saya itu bilang menepuk pundak kita gitu ya, it's okay. Saya tahu sih ini gak gampang. Maksudnya proses menerima, proses berdamai dengan keadaan, saya pikir itu yang bisa membuat kita itu bisa berpikir jernih gitu ya, bahwa iya saya ini single, saya menerima keadaan ini, saya menerima bahwa Tuhan belum mengirimkan siapapun. Itu proses menerima itu yang berat ya, tapi saya pikir itu ketika itu diterima, akhirnya kita bisa lebih jernih gitu memandang keadaan. Ya. Itu sih menurutku pembelajaran besar dalam hidup aku ya. Ya, jadi memang saya sangat setuju ya, ketika kita menemukan ada yang mungkin kayaknya kita merasa itu suatu hal yang belum baik ya, kita harus bisa menerima.
Oke, oke ya. Narasumbernya single atau taken nih, biar nggak salah paham yang dengar. Gimana? Ci, mungkin belum dijelaskan tadi ya pengenalan singkatnya tadi. Ini sudah narasumbernya single atau taken nih? Narasumbernya single dalam jangka waktu yang sangat lama, sampai akhirnya di ujung perjalanan akhirnya taken. Wah, ya, oke ya, oke. Jadi rekan-rekan, Ci Airin ini boleh panggil Ci ya, Ci Airin ya. Jadi Ci Airin tadi katakan memang punya perjalanan panjang sebagai single ya. Lalu sampai pada waktunya akhirnya Tuhan ya mendapatkan ya pasangan ya, sampai sekarang pasangan hamba Tuhan ya, Ci Airin ya. Kembali ke topik Ci ya, tentang tadi memang menerima itu tidak mudah. Gimana? Saya rasa selain menerima kita perlu belajar ya Ci ya. Tadi kan Ci bilang tentang bagaimana kita menerima apa keadaan status kita, dan di dalam proses menerima ini kan perlu belajar ya. Pembelajaran yang seperti apa ya Ci ya, yang bisa dilakukan untuk bisa menerima itu? Hal-hal apa yang perlu kita pikirkan untuk sehingga itu menjadi dasar bagi kita untuk bisa menerima keadaan kita itu? Iya. Tadi kan itu ya, menerima. Di dalam saya pikir kalau misalnya penerimaan itu belum terjadi ya, pada akhirnya segala sesuatu tuh dipikirin secara dangkal gitu. Maksudnya kenapa sih saya harus punya pacar? Oh iya, supaya saya tidak kalah dengan teman-teman saya. Itu kan akhirnya sesuatu yang sangat di permukaan gitu. Kenapa saya akhirnya harus menikah? Ya karena sudah umur. Itu kan akhirnya sesuatu yang sangat dangkal gitu. Maksudnya kalau dengan mempelajari tentang singleness, tentang apa yang bisa saya kerjakan di masa-masa ini, bagaimana saya berdamai dengan diri saya sendiri, pada akhirnya itu proses belajar itu yang nilai-nilai yang kita dapat itu bisa menolong kita itu berpikir dengan lebih dalam gitu. Di masa saya single, oh ternyata ada banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak yang bisa saya lakukan, banyak yang bisa maksudnya saya pelajari tentang apa sih artinya singleness itu. Bukan cuma sekedar oh saya tuh nggak punya pacar, tapi ada makna yang jauh lebih dalam, ada mungkin rencana-rencana Tuhan yang akan dibukakan ketika kita tuh belajar gitu tentang status kita itu gitu. Itu mungkin ya proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran kita sadar bahwa jadi single untuk keadaan sekarang ini nggak masalah, karena kita belum tahu Tuhan itu sudah berikan atau belum ya. Terus yang kedua juga kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita ya. Nah tadi ada bisa yang baca-baca tanya buku ya, juga. Baca-baca buku ya. Lady in Waiting ada satu buku itu ya. Iya, jadi aku pikir ketika banyak membaca, banyak ikut seminar seperti itu, akhirnya oh kita itu tahu single itu bukan cuma semata-mata aku tuh nggak punya pacar, tapi sesuatu yang jauh lebih deep. Itu biasa kita dapat dari seminar, dari buku, itu yang bisa mungkin mengubah cara pandang kita ya. Ya, kalau tadi ada yang tanya nih, Cik, apa yang Cik lakukan selama perjalanan panjang sebagai seorang singleness tadi? Nah, di situ aku banyak terdapat penyesalan. Oh, penyesalan Cik? Iya, di situ aku banyak penyesalan ya, yang mungkin sekarang harus aku belajar untuk terima ya, bahwa ya masa lalu aku itu seperti itu. Aku tidak memanfaatkan masa singleku dengan baik, aku tidak belajar. Itu yang harus pelajaran yang harus aku terima sekarang gitu. Dulu makanya kenapa aku menyampaikan ini kepada para single supaya tidak mengulangi apa yang pernah terjadi mungkin dalam kehidupan aku gitu. Spesifiknya apa sih? Iya. Kesalahan apa? Iya, misalnya dulu aku tuh nggak bisa terima kalau aku tuh single. Jadi aku tuh selalu ada keinginan tuh punya pacar gitu. Padahal ya itu belum ada pria yang dikirim Tuhan saat itu.
Hmm. Dan ada pria yang aku suka pun ya, aku memaksa gitu, nggak bisa terima bahwa ya dia tuh sebenarnya nggak suka sama aku. Dia tuh nggak punya perasaan seperti aku punya perasaan ke dia. Itu hal-hal yang aku sekarang sesali bahwa iya ya, aku tuh dulu nggak bisa terima keadaan. Bahwa dia itu Hmm. nggak suka sama saya, bahwa saya tuh ya emang eh, belum diizinkan untuk punya pasangan. Nah seperti itu tuh aku dulu sangat sulit terima gitu. Ketika sekarang aku melihat ya itu ya, jadi banyak penyesalan gitu, berharap teman-teman tidak mengulangi kesalahan yang sama Hmm. Secara gitu. mungkin Cik boleh share apakah itu mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan ketika kita tidak bisa menerima status singleness itu? Iya pasti ya, karena kan ketika nggak bisa terima keadaan kan kita tuh seperti kayak pengen mengontrol keadaan kan. Oh saya harus nih, makanya saya mau cari di mana aja dah. Yang penting ada, itu kan seperti kayak mengontrol keadaan ya. Padahal kan sebenarnya keadaan kan tidak bisa dikontrol kan, maksudnya. Dan Tuhan pun juga nggak bisa dikontrol. Jadi aku pikir itu sangat berdampak bagaimana kita memandang Tuhan ya. Jadi saya itu melihat Tuhan, Tuhan harusnya mengerjakan apa yang saya mau dong. Tuhan harusnya yang terjadi seperti ini dong. Tuhan harusnya jadi seperti ini. Akhirnya kita nggak pernah satisfied dengan apa yang Tuhan kasih gitu. Itu menurutku sangat berelasi ya. Oke, baik. Teman-teman sambil kami ngobrol, teman-teman silakan kalau mau bertanya ya. Ada begitu banyak hal yang bisa ditanyakan sih tentang topik malam hari ini tentang single or relationship ya. Oke, lanjut sih ya. Bagaimana dengan orang yang jadi single karena itu belum mendapatkan itu? Itu harus bagaimana ya? Iya. Apakah cukup menerima? Tapi kan dalam hati mungkin pengen, aduh kapan ya, udah doa, tapi nggak datang gitu loh. Nah itu kan susah ya, gimana ya? Iya. Tadi sih waktu Bahkan saya dengar proses itu, ya, waktu saya dengar sih sangat berempati di dalam hal ini. Ya, berarti kayaknya sangat mendalami kira-kira perasaannya seperti apa ya? Itu gimana dong sih? Iya. Yang pasti kita hamba Tuhan kan tidak bisa menjanjikan bahwa ketika kamu berdoa, ketika kamu menerima, kamu akan punya pacar. Kita nggak bisa menjanjikan seperti itu kan. Aku pikir bahkan proses menerima keadaan saya ini single itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya aku pikir sih yang secara maksimal ya mungkin bisa baca-baca buku tadi kan, bisa bergaul, mungkin pelayanan, tapi nanti akhirnya jadi jatuhnya, oh iya saya pelayanan apa supaya dapat pacar kan jadi rancu juga ya kan. Jadi aku pikir ini sih ya menantikan Tuhan aja ya, menantikan Tuhan itu sih pembelajaran yang besar ya, menantikan Tuhan. Terdengar klise kah? Nanti kalau misalnya sampai pada akhirnya nggak ketemu, nggak dapat lah maksudnya, gimana dong? Iya. Tapi Hervi kan akhirnya ketemu. Iya. Dan saya akhirnya ketemu. Ya, tapi mungkin bagi beberapa orang usianya, gue udah 35, udah kepala 3 ini, kok belum ketemu ini gimana ini? Mulai spanning gitu ya. Nah, itu gimana ya? Iya. Ya, gimana ya Hervi ya? Aku sih percaya dengan kuasa doa ya. Tapi udah didoain tapi belum dapat juga. Kita mungkin memperluas pergaulan, membuka diri. Ya. Itu ya. Ya. Karena aku takutnya nanti kita kayak menjanjikan sesuatu bahwa ketika kamu melakukan A, B, C, lalu pasangan itu datang. Nah itu kan maksudnya nggak bisa seperti itu gitu. Dan waktu Tuhan itu kan maksudnya berbeda ya. Mungkin di masa-masa itu
kita bisa ini ya punya banyak waktu untuk semakin mempercayai Tuhan gitu ya, mempercayai Tuhan, mempercayai rencana Tuhan. Mm. Itu mungkin ya yang Bahkan bisa jadi pemikiran. saya pernah dengar Ci ya, bahwa sampai pada satu titik kalau memang tetap single ya itu adalah kesempatanmu untuk mengalami kasih Tuhan secara dalam ya. Ya, Iya, itu. bisa seperti itu ya Ci ya. Iya, aku setuju sih. Hari ini kan aku ikut seminar ya, Hervi. Hari ini aku ikut seminar. Si pembicaranya ini, dia lagi isi bensin. Dia lihat ada mobil di depannya dia. Mobilnya sangat bagus. Di belakang mobil itu ada tulisan limited edition. Kata dia gitu ya, limited edition. Terus si pembicara seminar ini dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih maksudnya limited edition? Kalau saya ini termasuk limited edition atau saya ini termasuk yang biasa aja? Dia seperti punya impresi bahwa Tuhan itu dalam hatinya berkata, ya kamu itu termasuk yang biasa aja. Jadi yang limited edition itu yang seperti apa? Yang limited edition itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjalani hidup sendirian, yaitu limited edition. Aku panggil mereka untuk mengerjakan hal-hal yang aku mau mereka kerjakan. Lalu siapa lagi Tuhan yang limited edition, kata dia gitu. Yang limited edition adalah orang-orang yang dalam perjalanan pernikahan mereka, Tuhan izinkan untuk tidak memiliki anak. Karena di sana saya mau pakai tangan mereka, pelukan mereka untuk anak-anak lain yang istilahnya ditinggalkan oleh orang tuanya yang tidak dikasihi gitu. Jadi aku pikir selama desire itu ada ya, aku pikir ketika terus mendoakan, misalnya kalau dikenalin ya bolehlah kenalan-kenalan. Aku pikir Tuhan akan membuka jalan itu gitu ya. Kalau sampai yang masih sulit ya, mungkin pembelajaran soal penerimaan itu seumur hidup ya. Gitu. Aku tahu ini bukan hal yang gampang. Tidak mudah Pak ya. Tidak mudah untuk melewati ini sih. Nah, tadi ada yang bertanya nih ya, kalau tuntutannya dari orang tua, keluarga yang lain bagaimana? Kitanya sih oke, mungkin yang saya nangkap ya, mungkin dengan status kesinggalan kita, tapi kalau tuntutan orang tua bagaimana tuh sih? Iya. Tuntutan orang tua ya. Sebenarnya sama sih, orang tuaku juga dulu menuntut juga. Itu gimana tuh? Harus menghadapi orang tua seperti itu bagaimana? Aku pikir orang tua bisa diajak bicara baik-baik kali ya. Bisa diajak bicara baik-baik. Bukan bicara yang, kenapa sih Papa sama ngomongin itu terus gitu. Aku percaya kalau diajak ngobrol heart to heart gitu, mereka bisa, ini mungkin juga jadi kita pembelajaran untuk mereka juga untuk menerima ya bahwa anaknya sampai hari ini masih single gitu. Aku pikir perlu ada pembelajaran juga buat orang tua untuk menerima ya keadaan anaknya, bahwa anaknya masih single, anaknya udah berusaha, mungkin bisa menghargai usaha tersebut. Gitu. Ya. Kayak contohnya aku kan ya, gimana? Iya, maksudnya contohnya kan aku kan sudah menikah udah hampir 5 tahun, tapi kan saya belum punya anak. Orang tuaku terus bertanya soal itu. Pada akhirnya aku bisa bicara gitu. Maksudnya kenapa aku sampai sekarang belum punya. Kenapa aku ada di posisi ini sekarang. Aku minta mereka ngedoain aku untuk keadaan yang aku rasakan sekarang gitu. Dan sampai hari ini mereka udah gak pernah nanya lagi soal itu. Baik. Ya, jadi memang kita perlu menjelaskan baik-baik kepada orang tua kita ya, kalau misalnya orang tua memberikan tuntutan pada kita. Ingat prinsipnya tadi ya, yang tadi si Irene katakan bahwa kita harus pertama kali menerima dulu keadaan kita ya, status kita ya.
Oke, ada pertanyaan dari Vito. Dalam kondisi seperti apa waktu yang tepat untuk menikah, Ci? Mungkin setelah perjalanan panjang single itu, kan kita nggak mau salah milih ya. Tapi kalau usia udah cukup tinggi nih gimana ini? Iya, kondisi yang tepat untuk menikah ya. Yang pernah aku dapat dari pembelajaran aku belakangan ini, dari kuliah aku dan lain sebagainya, ada dua hal ya. Yang pertama yang mature pasti, dan yang kedua responsible ya. Dewasa dan Seseorang yang bertanggung udah jawab. dewasa dan bertanggung jawab, yang sudah mature mungkin dalam pengelolaan keuangan, yang sudah mature dalam bagaimana mengatasi konflik, mungkin itu ya. Ya itu juga bisa dipelajari satu hari, cuman itu harus ada sih menurutku sebelum proses pernikahan itu berjalan ya. Ya. Baik, teman-teman silakan kalau ada mau pertanyaan ya. Untuk Ci. Ci, pertanyaan dari Jimmy. Lebih pilih berjuang bersama atau milih mapan dulu nih? Kalau misalnya Aku pikir ya, kondisinya seperti ini. Aku pikir orang yang masih berjuang bersama itu belum tentu orang yang tidak mature dan tidak responsible ya. Karena dia berjuang, berarti dia itu mature dan responsible. Jadi it's okay sih berjuang bersama menurutku. Berjuang bersama, nabung sama-sama, beli rumah sama-sama, berjuang sama-sama ya. Jadi memang prinsipnya adalah mature, dewasa dengan bertanggung jawab. Temukan orang tapi yang jangan seperti juga, itu. tapi jangan juga saya belum mature, saya belum responsible, ya udah yuk kita jalan sama-sama, kan yang penting berjuang bersama, ya enggak juga lah. Nanti kalau gitu ya. itu mah cari masalah namanya. Ya, prinsipnya mature sama responsible ya. Oke. Walaupun mature dan responsible itu juga akan terus dipelajari di dalam pernikahan. Ya. Nah, teman-teman silakan ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, saya mau tanya lagi. Ci, tadi kan katakan ada kesalahan-kesalahan terjadi pernah di masa lalu. Seandainya bisa mengulang ya, hal apa yang akan menjadi prioritas Ci dalam masa-masa singleness itu? Kalau bisa mengulang waktu ya, andai Hervey punya alat itu akan kubeli. Aku akan mengulang waktu masa. Iya ya, di masa itu ya yang pasti aku akan belajar baik-baik sih, studi baik-baik, membangun relationship dengan Tuhan baik-baik, berteman dengan banyak orang, menjadi teman buat banyak orang. Itu sih yang aku pikir akan, kalau bisa memutar waktu ya. Maksudnya aku nggak akan menghabiskan waktuku hanya untuk memikirkan aku itu seharusnya sudah punya gitu. Ya benar ya. Jadi kita membuat waktu kita lebih banyak untuk belajar, memperlengkapi diri, berteman dengan orang lain, menjadi teman bagi orang lain ya. Untuk belajar bagaimana menjadi orang yang dewasa, responsibel, bagaimana belajar berkonflik, menyelesaikan masalah, itu mungkin yang akan aku banyak pelajari ya di masa-masa kalau bisa mengulang itu ya. Dan ini teman-teman bisa belajar ya. Saya juga menyadari apa yang saya sampaikan juga mengingatkan sih ya. Masa-masa waktu single itu ternyata banyak hal yang ya bukan kurang lagi, memang salah ya. Fokusnya salah gitu loh. Fokusnya banyak lebih pada diri sendiri ya. Nyesal juga kan. Nah ini anak-anak muda yang sekarang ini bersyukur loh bisa dengar sharing kami bersama ya. Sehingga di masa-masa single ini jangan terlalu banyak galau ya. Tapi lebih banyak memperlengkapi diri dengan baik ya. Nah ada pertanyaan nih ya. Enakan single apa relationship ya?
tergantung ya. Kalau misalnya ini yang aku rasakan ya, ketika dalam relationship, tapi aku tidak mature dan tidak responsible, itu relationship juga tidak menyenangkan menurutku. Misalnya dalam pernikahan kami, ketika aku ada masanya aku tidak responsibel dengan tugas tanggung jawab aku, ketika aku tidak dewasa, misalnya dalam menyelesaikan masalah, dalam berpikir, relationship juga tidak menyenangkan menurutku di situ. Jadi kalau dibilang enakan yang mana, enak ketika saya itu bisa menjadi orang yang mature dan responsible. Ya. Jadi kunci malam hari ini ya, mature sama responsible ya teman-teman ya. Dewasalah. Nah itu kan perlu dan jadi bertanggung perlu jawab. dipelajari kan, perlu dipelajari dari buku-buku yang sederhana, atau sekarang di Instagram kan banyak tuh orang-orang bikin quotes kayak gitu, itu kan bisa jadi sarana pembelajaran buat kita, dari TikTok, dari IG seperti ini gitu. Ya bener ya. Oke, Jadi ini ada enakan pertanyaan. single atau enakan itu ya? Ya, enakan single atau relationship kuncinya ya. Ya tadi Ci katakan mature dan responsible ya. Ya itu yang aku alami ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau soal banyak berteman, nah kitanya introvert gimana nih? Wah itu harus tanya ke Ibu Susan. Iya, ya. Bu Susan itu siapa? Aduh. Iya, introvert ya. Sebenarnya suamiku juga introvert loh, introvert, nggak banyak bergaul. Dulu itu nggak suka pergi ke misalnya tempat keramaian. Tapi aku pikir introvert juga pasti pernah mengalami jatuh cinta ya. Mungkin itu bisa didoakan dan diperjuangkan. Ya. Oke. Mungkin bisa, iya mungkin lebih nggak malu-malu ya. Nggak perlu malu-malu ya. Yang penting kembali lagi sebelum melangkah tanya Tuhan dulu kali ya. Harus gimana ya? Iya, kan introvert itu juga kan Tuhan yang berikan ya. Jadi aku pikir orang introvert pun ada dalam rencana dan kedaulatan Tuhan. Nah ini berhubungan dengan tadi kan status single, relationship. Nah, tadi ada yang tanya nih ya, suami Ci pemilih apa terima apa adanya, kayaknya pengen tahu tentang suaminya Ci ini. Oh, suamiku ya. Pemilih apa Suamiku terima apa itu, aja adanya. ya suami aku itu menerima aku apa adanya. Menerima apa adanya. Tapi dia tidak membiarkan aku seadanya. Gitu. Jadi segala kelemahan aku dia terima, tapi yang lemah itu yuk kita coba upgrade gitu. Yuk kita coba upgrade. Gimana caranya kita sama-sama lebih mature, lebih responsible dengan tugas tanggung jawab kita, kayak gitu. Karena aku pikir penerimaan itu inti dari perubahan ya, menuju lebih baik. Ya, jadi saya bisa simpulkan sih ya, obrolan kita malam hari ini. Berarti untuk status apapun kita, baik itu single atau relationship, khususnya single ya, kita harus punya penerimaan diri dulu dengan keadaan yang terjadi dalam diri kita. Nah, di dalam status apapun, yang kita perlu pelajari adalah kesiapan kita. Kalau kita masih single, berarti kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut atau menunggu siapa yang akan datang. Nah, tapi kalaupun tidak datang-datang, nah itu pun jadi satu hal yang bisa diterima juga ya. Harus diterima. Iya. Toh, aku tahu itu gak gampang sih. Ya, toh kita yakin ya bahwa Tuhan itu kasihnya cukup lebih daripada apapun untuk kita ya. Iya. Ya.
kasih Tuhan itu bisa terasa cukup kalau bisa terima ya, bisa terima Ya. keadaan. Ya, saya baru punya pengalaman setelah menikah ya, Cik ya. Apakah Cik sama nggak ya? Ternyata memang menikah ada baiknya sih, single baiknya juga. Tetapi akhirnya yang sangat menentukan untuk bisa mengisi hati kita yang kosong akan rasa cinta itu memang tetap hanya Tuhan kok. Ya. Iya betul. Ya. Udah menikah pun tetap pasangan tidak bisa memenuhi itu semuanya. Iya. Dan kita pasti akan tetap merasa haus dan hanya Tuhan itu ya, Cik ya, benar ya. Apakah Cik mengalami pengalaman yang sama seperti itu? Iya. Masalahnya kalau kita haus terus ya, akhirnya kan jadi banyak menuntut ya. Akhirnya aku merasakan pernikahan itu juga bukan jadi tempat yang menyenangkan kalau aku tuh haus terus dan menuntut terus-menerus gitu. Akhirnya bukan jadi tempat yang menyenangkan. Gitu sih. Aku pikir proses cukup dengan Tuhan itu ya dimulai dengan menerima itu ya. Proses menerima itu panjang sekali pasti. Mungkin butuh konseling dan bersyukurlah di sana ada Cisusan yang bisa menolong kalian mungkin untuk berjuang menerima keadaan. Mungkin bisa menulis fakta saya ini sekarang ini kalau saya lagi baper banget fakta itu bisa kembali dibaca. Oh iya, saya sekarang keadaannya begini. Itu perjuangan sih. Ya. Tidak mudah ya. Tidak mudah, tentu tetap berada di dalam status apapun sama aja sih, tapi yang penting kita bisa menerima. Ya. Iya. Proses yang kayaknya oke. Ya, saya merasakan Cik begitu sangat sangat mengempati orang-orang yang begitu mungkin merasa single dalam hidup mereka. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau dari diri sendiri insecure dalam banyak hal, tapi pengennya nyari orang untuk jadi pasangan kita, gimana dong, Cik? Aku pikir dalam proses mencari itu bisa sambil berproses juga untuk menyelesaikan masalah insecure itu ya. Jadi masalah insecure-nya diberesin sambil nyari. Masalah insecure kan kalau nggak diberesin bahaya juga kalau misalnya masuk ke pernikahan. Misalnya saya insecure dengan tubuh saya misalnya. Saya merasa di luar sana banyak perempuan atau laki-laki yang lebih cantik, saya nggak secure. Nanti kan akhirnya masuk dalam pernikahan kan jadi penuh curiga. Misalnya, kamu tadi pergi sama siapa? Kamu tadi apa, misalnya gitu. Jadi sambil mencari, sambil menyelesaikan proses insecurity-nya ini menurutku. Proses insecure itu ya. Dan hal itu tidak terlepas bagaimana Tuhan harus menjadi mentor kita, ya kita memang pengen dibentuk oleh Tuhan ya. Iya betul sih, Tuhan. Iya, Tuhan ya. Kasih Tuhan itu yang akhirnya terus mendorong kita untuk belajar untuk ini ya, secure dengan keadaannya. Karena kalau bukan kasih Tuhan, apalagi yang menopang ya. Iya. Baik, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya ya. Malam hari ini secara pribadi saya dengan ngobrol dengan Ci Erin, memang ya seperti tadi Ci Erin katakan bahwa kami punya pengalaman singleness dan memang itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi sebagaimana tadi bukan hanya Ci tapi Ko Harvey juga, memang ada masa-masa kita perlu untuk menerima dan jangan sia-siakan waktu singleness kita, karena waktu singleness kita itu waktu di mana kita bisa mempersiapkan diri dan belajar dengan lebih baik. Nah, ini ada pertanyaan ya. Cik, kalau ada 1000 orang Kristen menolak, 1 orang Buddha menerima kita, lanjutin nggak? Iya. Kayaknya kita harus tracing ini ya, harus tracing. Kenapa
1.000 orang itu menolak kita. Ya. Masalahnya di mereka atau masalahnya di kita? Itu harus tracing ya. Dan kenapa yang orang Buddha itu mau terima? Mungkin dia juga udahlah Pak, nggak punya pacar juga. Terlepas daripada Iya. prinsip Kristen ya. Tapi ini kan lebih kepada diri kita. Loh, 1.000 orang tuh kok nolak kita, tapi satu orang Buddha ini mau terima kita. Ini kenapa ini? Ya. Kalau aku pikir sih, aku mah enggak lah sama pasangan yang beda agama ya. Susah. Kita sama-sama hamba Tuhan aja, proses berjuang menyatukan banyak hal itu susah sekali. Apalagi yang akhirnya kita harus bersama dengan orang yang beda agama ya. Aduh. Enggak ada. Itu mengerikan. Karena Bahkan kita sesama hamba Tuhan pun journey-nya itu roller coaster ya. Apalagi nanti kan kita akan ngurus anak, akan sekolahin anak. Mau sekolahin di mana? Sekolah Kristen atau di sekolah non-Kristen? Terus kalau misalnya kita lagi keadaan sulit, mau berdoa ke siapa? Mau berdoa ke Tuhan Yesus atau mau berdoa ke Tuhannya kamu? Aduh, itu urusannya berat sekali itu ya. berat Dan sekali. Alkitab sudah jelaskan loh ya, itu nggak bisa loh ya kalau kita maksa, resiko tanggung sendiri. Dan Jadi akhirnya menurutku yang paling membuat sedih itu adalah Tuhan itu sedih ya. Tuhannya sedih. Aku pikir apa sih artinya perjalanan hidup ya kalau Tuhan itu sedih gitu. Janganlah. Gitu ya. Nah, Ci, pertanyaan terakhir lah, Ci. Kalau dijodohin sama orang tua dengan orang yang nggak seiman gimana? Ya, sama ya. Tapi ini orang tua Mungkin yang orang jodohin tua, nih. Orang tuanya Kristen nggak ya? Enggak. Waduh, susah juga ya. Mungkin yang tadi ya, harus bicara baik-baik sama orang tua, menjelaskan bahwa saya sekarang orang Kristen, saya punya kepercayaan seperti ini. Dimohon papa mama bisa mengerti. Saya akan tetap mengasihi dan menghormati papa mama, tapi mungkin untuk hal ini saya tidak bisa gitu. Sambil memperkenalkan juga ajaran tentang Tuhan Yesus, sambil bicara baik-baik. Aku percaya mereka akan bisa diajak bicara baik-baik sih. Ya. Jadi memang perlu pendekatan yang smooth juga pada orang tua. Saya ada ingat kutipan ya. Single itu bukan satu dosa ya. Ya, lebih baik jadi single daripada salah menikah. Ya, karena kalau single nggak mati, kalau salah menikah setengah mati. Iya. Ya. Gitu prosesnya ya. Nanti yang dijalanin berat ya. Nah, ini obrolan kita malam hari ini dengan si Airin ya, teman-teman. Kiranya ini satu obrolan yang kiranya bisa teman-teman dapatkan satu hal yang berharga dari semua ini. Sebelum kita tutup, Ci Airin mungkin boleh kasih sebuah closing statement untuk yang menyimpulkan pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, closing statementnya aku mau bacain ayat dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang kita berpikir, kenapa harus punya pacar supaya menikah? Kenapa menikah supaya punya anak? Kenapa punya anak supaya ya apa-apa. Tapi semuanya itu kita hanya mendangkalkan apa yang sebenarnya Tuhan itu mau sediakan gitu buat setiap kita. Jadi aku pikir mari kita menerima
bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan-jalannya kita. Di sana kita akan melihat, wah, sukacita dari Tuhan, kecukupan kasih Tuhan buat kita. Itu ya. Ya. Ci Erin boleh tutup kita dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa keadaan kami di dunia ini tidak sempurna. Keluarga kami tidak sempurna. Papa mama kami tidak sempurna. Masa lalu kami tidak sempurna. Status, bagaimana cara pandang kami tentang status kami juga tidak sempurna. Bahkan satu kali ketika kami bisa menikah, punya pernikahan, itu pun bukan pernikahan yang sempurna. Tolong kami menerima bahwa dunia ini tidak sempurna. Tolong kami melihat diri kami juga tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan, kasih Tuhan buat setiap kami. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat teman-teman yang bergumul dengan singleness. Hamba-Mu tahu itu bukan sebuah keadaan yang mudah untuk dijalani. Bisa jadi setiap hari orang bertanya, bisa jadi setiap hari orang menghakimi, bisa jadi setiap hari keluarga terus menginterogasi kami. Kami tahu kami harus mencari pasangan yang seiman, cuma kadang tuntutan membuat kami kadang menurunkan standar kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengerti keadaan kami dalam masa-masa single seperti sekarang ini. Biarlah di masa-masa single kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami menerima keadaan ini. Penerimaan terhadap status kami, diri kami, kiranya menolong kami berpikir dengan lebih jernih. Bahkan ketika satu kali, kalau Tuhan mengizinkan kami punya pasangan, biarlah kami boleh menjalani relasi kami dengan takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Baik itu kami single, baik itu kami berpasangan. Yang terpenting satu hari nanti ketika kami berjumpa dengan Tuhan di surga nanti, Tuhan itu bahagia, Tuhan itu senang melihat kehidupan yang kami jalani di dunia ini. Jangan biarkan kami membiarkan Tuhan bersedih karena melihat kami mengambil keputusan-keputusan yang sembrono atau terburu-buru. Di masa status apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, tolong kami ingat bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kami manusia biasa. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tolong kami terus belajar, baik dari buku-buku, baik dari seminar-seminar, baik dari Koko Cici pembina di gereja, baik dari acara-acara yang Tuhan izinkan kami boleh belajar. Biar itu semua membuka paradigma kami tentang bagaimana menjalani hidup di tengah dunia ini. Tolong kami juga di masa single ini menguatkan orang-orang yang memiliki keadaan yang sama. Jangan biarkan keadaan single kami ini membuat kami terfokus kepada diri kami sendiri. Sedangkan di luar sana banyak orang sebenarnya juga bergumul hal yang sama. Terima kasih ya Tuhan untuk percakapan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong percakapan ini boleh memberkati setiap teman-teman pemuda-pemudi yang hadir, yang juga bergumul dengan keadaan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ci.